وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita masuk di bab yang baru, yaitu pembagian daging kurban. Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama-sama merasakan daging kurban. Bagaimana sebenarnya pengaturan dalam bagian hewan kurban? Apakah hanya untuk fakir miskin? Nah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberkaimu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu manfaat berkurban dalam firman-Nya yang berbunyi liyashhadu manafi'alakum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya, jadi di sini terlihat bahwasannya yang harus dibagi adalah maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara. Jadi orangnya boleh makan dan dihadiahkan, dibagikan pada orang-orang fakir. Dan Allah juga berfirman pada ayat yang lain, wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah agar memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Dia tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Ini dibagi tiga berarti. Kamu makan, bagikan kepada orang yang nggak punya, dan juga kepada orang yang minta-minta, berarti orang susah. Jadi dikasih kepada orang yang mampu, artinya hadiah atau kemudian sedekah. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, fakulu wa tahiru wa tasaddaqu, makan, simpan, dan sedekahlah. Dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, kulu wa atimu wa tahiru, makan, kasih makan, dan simpanlah. Ayat dan hadis di atas sama sekali tidak menerangkan ukuran dalam pembagian kurban. Berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau disimpan. Oleh karena itu lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini bahwa pembagian hewan kurban sifatnya luas dan fleksibel, tidak ada ketentuan harus sekian-sekian, bahkan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga-sepertiga, hal itu bersifat anjuran bukan wajib. Dasarnya adalah hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW suatu hari pernah berkorban dengan 5 ekor unta. Ini berkorban 5 ekor. Dan beliau tidak makan sama sekali. Bahkan beliau bersabda, mansa iktato'a, siapa yang mau daging ini ambil. Potongan silakan, potong kalau mau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang sifat pembagian hewan kurban. Nabi SAW beliau memberi bahkan keluarganya sepertiga, kemudian memberi fakir miskin di tengahnya sepertiga dan sedekah dengan yang minta-minta sepertiga. Jadi, ini ada dalil sepertiga. Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam masalah ini perkara yang luas. Andaikan ada yang sedekah dengan seluruh daging kurbannya maka boleh. Atau sedekah daging kurban lebih dari sepertiga boleh. Andaikan ada yang makan seluruh daging kurbannya maka dibolehkan, atau hanya sedikit sekali maka dibolehkan juga. Jadi dalam konteks kurban ini kalau bisa loh ya, ini bersifat ideal. Ideal bukan berarti wajib seperti itu, enggak. Sepertiga buat yang punya kurban, sepertiga dihadiahkan. Dihadiahkan ini berarti bukan ke orang miskin ya, orang kaya, saudaranya misal gitu, atau mungkin tetangganya, walaupun tetangganya kaya. Kemudian sepertiga buat orang miskin, harus orang miskin. Ini ideal. Tapi kalau kemudian mungkin tetangganya yang kaya ya hipertensi semua, tinggal nggak mau daging kurban kambing, akhirnya dia cuma dibagi dua, setengah buat yang punya kurban, setengah buat orang miskin, itu juga boleh. Atau ternyata yang punya kurban juga nggak doyan daging kambing, akhirnya semua dibagikan, yo boleh. Atau yang kurban itu tadi saya bilang, mohon maaf ya, seorang janda yang anaknya banyak, kemudian membutuhkan daging itu, terus disembelih, dimakan semua sama keluarganya itu, nggak dikasih orang, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi jangan nyandai yang enggak kepada kaum muslimin. Makanya dalam sebuah ayat ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana aku tadi lupa.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana apa ya tutukannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana lali ini diwaca. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina wa la taj'al fi qulubina ghillal, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami itu ghil. Jadi satu kondisi di mana kita tuh punya apa ya? Punya keadaan nggak senang sama orang lain ini, sama orang beriman. Punya suudzon, punya prasangka yang jelek-jelek kepada orang lain ya. Jadi kita tuh diminta untuk berdoa itu gitu. Karena kalau kita sudah membenarkan semua prasangka terhadap orang lain ya, kita merasa paling benar, orang lain salah terus. Nah, akhirnya yang ada pembulian, menghina, mencaci dan seterusnya. Jelek ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.